Al-Ma'arif Amuntai, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ahad, 27 Agustus 2023, bertepatan 10 Safar 1445 Hijriah, segera dimulai. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Surah-surah Khatam oleh santri dan santriwati TKA TPA Al-Ma'arif Amuntai, sekaligus pembacaan doa Khatmul Quran yang dipimpin oleh Ustadz Haji Bahrudin SPD. Dipersilakan. Wa wada'na
Acara khataman masal Taman Kanak-kanak Al-Quran dan Taman Pendidikan Al-Quran TKA TPA Al-Ma'arif Amuntai, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ahad 27 Agustus 2023 bertepatan dengan 10 Safar 1445 Hijriah. Segera kita mulai. Acara pertama, pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Ketua Pimpinan Daerah BKPMRI Kabupaten Hulu Sungai Utara, terobosan baru yang diselenggarakan oleh TPA Al-Ma'arif bekerja sama dengan seluruh orang tua murid beserta para ustadz-ustadznya, karena tanpa bantuan orang tua murid maka insya Allah pelaksanaan ini tidak akan pernah terjadi. Maka saya tidak mengatakan kepada yang terhormat bagi orang tua siswa atau orang tua murid, tapi mereka yang paling mulia, makanya penghormatannya belakangan. Tepuk tangan untuk kepada orang tua murid ustadz-ustadznya. Karena bagaimanapun mereka pantas mendapatkan pujian itu. Bagaimana tidak? Di samping mereka mengajarkan Al-Quran di rumah, karena ada jaminan bagi orang tua murid, khususnya ibu-ibu yang mengajarkan Al-Quran di rumah kepada anak-anaknya, dijamin akan mendapatkan surga. Dan kemudian ketika mereka tidak mampu, maka mereka menyerahkannya kepada lembaga-lembaga pendidikan. Dan kami merasa tersanjung sekali, gitu ya. Merasa tersanjung sekali. Diberikan amanah untuk mendidik anak-anak Anda semua ya. Kami merasa tersanjung ya. Jadi luar biasa dan luar biasa. Tepuk tangan buat kembali sekali lagi kepada orang tua murid. Pada hari ini mereka memakaikan mahkota kepada anak-anaknya di dunia. Tapi Anda jangan khawatir, tidak sampai di sini ya. Karena Ahlul Quran, mereka yang mengajarkan Al-Quran baik lewat sendiri maupun lewat orang lain, maka nantinya mereka akan mendapatkan mahkota di surga. Dan kita lihat tadi bahwa anak-anak dengan lancar, dengan fasih membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan itu merupakan sebuah garansi jaminan bahwa orang tua siswa atau santri yang Ahlul Quran, mereka akan mendapatkan ganjaran surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah berkontribusi dalam acara khataman ini. Yang pertama kami sebutkan namanya Pak Haji Umin, toko kain. Kemudian Pak Haji Hamsan, silakan berdiri Pak Haji Hamsan. Nah, beliau adalah seorang donatur ya. Untuk kelancaran ini kebetulan beliau berhadir. Kemudian Haji Rusdi Kacamata. Selanjutnya ada Haji Hendra Ponsel Az-Zahra. Kemudian ada Pak Haji Taufik toko bangunan. Kemudian ada Ustadz kita ya, Haji Abran ya. Kemudian toko sepeda listrik Palampitan. Dan semoga Allah memberikan ganjaran kepada mereka baik dunia dan akhirat dengan ganjaran yang berlipat ganda. Bapak Ibu, para orang tua murid, para ustadz ustadzah, para rombongan ketua BKPMRI yang kami hormati dan kami banggakan.
Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dapat bertatap dan bertemu muka, ya. Sehingga kita dapat bersilaturahim, kemudian dihadiahi lagi dengan snack, ya. Dan snack ini merupakan sumbangan dari Ustadz kita Pak Raji, ya. Karena beliau mau, ya. Karena dengan kemauan yang keras, ya, ada motivasi bahwa siapa yang menyumbangkan untuk kebaikan, menyumbangkan harta untuk kebaikan, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kami juga pengen menyampaikan yang pertama sekali adalah bahwa pada saat ini membaca Al-Quran sepertinya kurang diminati. Tadi malam saya lewat, ya, di depan di depan lapangan itu ternyata meriah sekali, ya. Saya pikir syukuran 17 Agustus, ternyata ada hiburan. Banyak anak-anak dan orang tua yang datang ke sana, ya. Kemudian lagi mendapatkan sebulan itu, ya. Kami berharap sekali yang pengen menyumbangkan TK Al-Qurannya itu bisa membaca Al-Quran. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari DPK Kecamatan Amuntai Tengah. Untuk ini kami mintakan kepada Ustadz Muhammad Aini SHI. Kepada Ustadz kami persilahkan. Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang muliakan dan sama-sama kita banggakan Ketua DPD BKPDI Kabupaten Sungai Utara beserta rombongan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan insya Allah kita mengucapkan hormat kepada Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Yang memuliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah, para orang tua, wali, santri dan santriwati, santri dan santriwati, hadirin hadirat semua yang berbahagia. Alhamdulillah pada saat ini kita semua dapat berkumpul bersama di tempat yang sangat mulia ini, di suasana yang penuh berkah ini, dalam rangkaian acara Khatam Al-Quran kali yang pertama yang diadakan di DPA Al-Ma'arif Amuntai pada saat ini. Pertama-tama ulun mewakili dari DPK Dewan Pengurus Kecamatan BKBRI Kecamatan Amuntai Tengah. Pertama juga permohonan maaf tidak bisa hadir serentaan pengurus DPK, belum mewakili, alhamdulillah bisa hadir pada saat ini. Ucapan terima kasih kemudian atas undangan dan suatu kebanggaan juga pada saat ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan salam kadarnya lah yang terlalu panjang karena acara sudah lawas menjadi. Nah, ada lagi sambutan lain. Oke. Singkat saja, dalam kesempatan ini ingin kami sampaikan bahwa jumlah TPA Kecamatan Amuntai Tengah di bawah naungan BKBRI Kabupaten Sungai Utara berjumlah 2
51 TPA yang setiap tahun itu ada pertambahan. Oke, ada pertambahan TPA dari inisiatif kami dari TPK dan atas kemurahan dari hati-hati ustadz-ustadznya sekacamatan Muntai Tengah khususnya, yang pada ketika akhir tahun itu melihat situasi dan kondisi di semua TPA sangat kurang dengan itu, ada santrinya yang naik banyak, ada yang berkurang, sehingga ada yang mereka sadar diri perhatian kepada ustaz-ustaznya di TPA yang lain yang belum mendapat insentif, sehingga mereka menyerahkan katakanlah satu TPA yang dulunya orangnya 50, gurunya kadang-kadang 8 orang yang diberi insentif oleh daerah, itu pada akhirnya jalan-jalan tinggal 25 orang. Mereka menyerahkan hak mereka yang 7 orang itu, kami cukup paling 5 kami nyolong ke TPK. Nah, sehingga dari TPA yang lain itu kumpulkan setiap tahun ulun. Nah, ulun serahkan ke TPA yang layak. Kadang-kadang di TPA lain ada yang santrinya nambah, asalnya 50 jadi 100, gurunya sebelumnya berlima aja. Nah, jadi ulun serahkan ke TPA itu. Dan ada juga kan TPA yang sudah bertahun-tahun, 2, 3, 4, 5 tahun mendaftar, minta masukkan dan minta dapatkan insentif guru-guru yang mengajar di TPA itu didaftar dulu secara tidak langsung, kadang awal langsung masuk karena kuota insentif dari Pemda itu kan terbatas. Sementara belum ada pertambahan kuota. Alhamdulillah tahun ini ada pertambahan, nanti dijelaskan oleh ketua dididik lah. Nah, jadi kadang-kadang sebelum masukkan lah itu, jadi kumpulan ustaz-ustazah dari TPA yang menyerahkan ke ulun, kadang-kadang jumlahnya sampai 15 orang. Dari 15 itu ulun masukkan ke TPA yang sudah terdaftar dan sudah ada gurunya dapat insentif tapi belum mencukupi, santrinya banyak, sebagian ulun serahkan kepada TPA yang baru daftar. Kadang-kadang santrinya banyak juga, gurunya 5, bisa ulun mendapatkan insentif 2 orang. Tiketnya belum menunggu tahun berikutnya. Seperti itu kebijakan kami di Kabupaten Tengah untuk membijaki mereka yang belum mendapat insentif. Kemudian harapan kami ke depan selaku Dibika juga mengayomi, membimbing, menghindir TPA Kabupaten Tengah khususnya kepada Ketua DPD di Kabupaten Utara agar senantiasa selalu memperhatikan, dalam hal ini sudah memperhatikan, untuk lebih memperhatikan kaitannya dengan insentif tersebut, karena masih banyak lagi para ustaz dan ustazah khususnya di Kecamatan Amuntai yang belum dapat insentif. Kemudian harapan lain juga kaitannya dengan khataman, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dr. Abdillah, kaitannya dengan Al-Quran. Di sini kami hanya menyemangati untuk ke depan kegiatan seperti ini bisa selalu dilaksanakan. Dibika Kecamatan Amuntai Tengah akan mengapresiasi kegiatan ini, dan ini bagi daripada mensiarkan sunnahnya Rasul. Dalam kegiatan ini terhimpun beberapa macam sunnah yang kita laksanakan. Nah, di sisi lain juga ini budaya kebiasaan tuan guru kita bahari ketika anak-anak itu bertamat ngaji, lalu ada bertamat masal. Jadi kita siarkan kembali kebiasaan budaya yang tidak menyalahi dengan syariat kita, senantiasa kita laksanakan, dan itu wujud oleh kita mengamalkan sunnah dan mengamalkan Al-Quran. Dan Al-Quran ini bagian daripada ibadah yang sangat kita sanjung sesudah salat. Habis salat, ibadah kedua itu Al-Quran. Dengan berkah Al-Quran
Semoga hidup kita senantiasa diberkahi, dimurahkan rezeki, dipanjangkan iman kita hidup selama di dunia, dan menjadikan nanti kita di akhirat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, banyak minta ampun dan maaf, dan juga ada dalam penyampaian yang dapat kesalahan, kesilapan baik sengaja maupun tidak disengaja. Demikian dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Ketua DPD DKPR RI Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk ini akan disampaikan oleh Ustadz Zumarto SAG MPDI. Kepada Ustadz kami persilakan. TK TPA Kabupaten Nusantara ini kurang lebih 300-an. Ini yang dibina oleh DPD KPMI. Tapi ada perpanjangan tangan. Itu di kecamatan itu ada namanya Ketua DPK, Dewan Pimpinan Kecamatan BKPMI, seperti yang hadir di tengah-tengah kita Pak Ustadz Muhammad Aini SPD. Beliau ini Ketua DPK Kecamatan Utara. Oleh karena itu kalau ada TK-TPA ingin disampaikan, ingin dimasalahkan dan sebagainya, maka bisa ada pertanyaan di kecamatan. Ketua DPK-nya adalah Ustadz Muhammad Aini. Kira tahu aja pada tahun sudah lah beliau ini orang pada asing lagi. Dan tugas beliau ini adalah di KUA Kecamatan Banjar. Jadi beliau ini orang PNS. Jadi kadang alih yang mencari itu jangan alih. Selama 8 bulan belum turun ke kecamatan, ini banyak catatan beliau dan banyak tantangan. Ini yang harus dipikirkan. Jumlah TK-TPA-nya kurang lebih 300-an. Kemudian jumlah usahanya se-kabupaten ini kurang lebih 3.000-an. Dari 3.000 itu kalkulasinya yang dapat insentif bantuan pemerintah daerah itu kurang lebih 2.164 usaha saja, termasuk usaha saja yang ada di TK-TPA Marib ini. Nah, jadi kurang lebih 900-an usaha saja yang diperjuangkan. Ulun berpikir, dan itu menjadi doa dan itu menjadi program ulun, bahwa ulun menginginkan dari 3.000 usaha saja itu akan ulun masukkan mendapat bantuan pemerintah daerah insentif. Ini yang ulun pikirkan dulu. Setelah semuanya masuk, hanya ulun memikirkan menaikkan, meminta pemerintah daerah untuk menaikkan. Kalau ini dinaikkan, malas kawan yang sekitar 900-an ini malas ini. Lapangnya sama aja kita berdataan. Nah, ini pemikiran, tolong doa semua wali santri saja semuanya kita berdoa, mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan termudah bagi kita semua. Karena apa? Karena salah satu organisasi yang sangat mendukung programnya pemerintah daerah adalah kita BKPMI ini. Salah satu dukungan pada pemerintah daerah program adalah di bidang keagamaan, yaitu memberantas buta huruf Al-Quran. Ini adalah dari BKPMI Kabupaten Nusantara. Nah, oleh karena itu kepada ibu-ibu wali santri, anak pian yang sudah masuk di TK-TPA Al-Ma'arif ini sudah hatam Al-Quran berulang-ulang. Begitu sudah hatam, kemudian ibunya mungkin sudah ganal, lalu ibunya kesatu mengaji, mungkin sudah berulang-ulang, maka ibu-ibu ada adiknya masuk dalam TPA Al-Ma'arif. Jadi artinya ganal-ganal mahalusi ulang, ya. Kita bila ganal ulang di Ma'arif halusi ulang. Jadi ya sampai 100% kadang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita pengurus DPD BKPMI Kabupaten Nusantara sungguh apresiasi hubungan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Ketua Panitia Kepala TK-TPA Al-Ma'arif bahwa hari ini
sudah melaksanakan hataman Al-Quran dengan anak-anak kita. Perlu diketahui bahwa sekarang ini kita tantangan di medsos. Anak-anak kita ini lebih banyak mengikuti HP daripada mengikuti Al-Quran. Ini tentang kita. Dan ibu wali santrinya, mari kita sama-sama memperhatikan anak-anak kita. Bujure, alhamdulillah anak ulun ada suah tulak malam, ada suah turun malam, ada suah kemana-mana. Alhamdulillah anak ulun di rumah-rumah aja. Ini ada di kamar. Ternyata bujur di kamar, HP kan berlepasan. Kalau di HP ini harapnya daripada di luar. Semua ada dalam HP itu. Apa aja bentuknya? Hendak jadi orang gila ada sih. Orang menjinit dan sebagainya itu ada juga di situ bentuknya. Belum lagi supir mandang. Ini toko-toko baju cukup turun karena dapat supir. Malah supir lebih murah dari toko ini masalahnya. Jadi ini kan tantangan bisnis. Tantangan kita TKTB Al-Quran, anak-anak kita ditantang dengan HP. Memang cocok aja Bang, HP itu singkatan orang luar negeri. HP itu hari-hari pinik. Kita nggak ada paham. HP itu hari-hari pinik singkatannya. Banyak piniknya. Mengisi pulsa data, pulsa teleponnya antara dihidupi. Ada kawan juga teleponan. Jadi sebenarnya setiap kita telepon kita bayar. Gratis, kita bawa WiFi di rumah berapa sebulan WiFi, hitung aja sekali nonton berarti bayar kita. Nah, oleh karena itu kita cukup memperhatikan pada anak-anak kita supaya ini mengimbangi dengan Al-Quran. Makanya tadi bila gana-gana halusi masuk akal KTP. Satu-satunya untuk menyelamatkan anak-anak kita itu masuk KTP. Jadi itu satu tantangannya. Yang kedua, tantangan anak-anak kita ini asal hanya berikan sebuah. Asal hanya berikan sebuah. Nah, bagi TPA yang sudah dari dulu jadwalnya itu zuhur, maka itulah permasalahan. Ini ada sampai lagi KTPA. Menimba asal mendingan, tapi pun itu mungkinnya banyak, bisa banyak. Ada turun, kenapa? Mak, belum kalau paham tadi apel tadi ini tadi itu ada turun ini tantangan kita semua. Ini harus kita pikirkan pada taat. Karena kalau sudah redup pembelajaran Al-Quran, rahmat apa yang kita perlukan lagi? Ini bahaya nih. Ini tolong sama-sama kita pikirkan. Bukan hanya usaha aja, tapi ibu-ibu, para undangan, wali santri, mari kita memikirkan Al-Quran. Itu pokoknya biar bila sudah menimba KTP Al-Ma'arif memasukkan anak, dijamin akan bisa membaca Al-Quran. Jangan diragukan, karena TKTP itu kalau jadi ikra itu TKA ngarannya. Karena bilanya sudah di Al-Quran itu TPA ngarannya. Karena yang tamat Al-Quran menghafal, kemudian tilawah, ngaji belagu, itu ada namanya TKA. Setelah itu mungkin di kecamatan ini ada TPSG ngarannya belagu. Kalau kita ini kan para penusutraya ada. Ketika anak kita ada berbakat menghafal, berbakat tilawah, ngaji belagu atau tartil, maka ada sudah namanya nyambutnya. Jadi dia tenang lain. Kalau dia kebaimatan di rumah mempelajari anak belagu, taliur-liur dia mempelajari anak, ada perlu. Tapi lebih bagus doang lagi rumah tuh sambil diperhatikan dan sambil dilajari. Ini penting bagi kita karena melihat kalau suasana kondisinya yang kayaknya kita akan memperhatikan, maka 10-20 tahun akan datang TKTBA bisa tergusur. Amanah lagi belajar Al-Quran. Nah, ulun saat ini berbenah diri karena memang sudah tahu bahwa TKTBA mulai tahun 91-an itu di TPA, maka sangat tahu bagaimana kondisi TKTBA. Maka ketika ulun menjadi ketua di TKTBA, ini akan tersalur. Imbang pelantikan kurang lebih 4 bulan,
Alhamdulillah pemerintah daerah melalui Bapak Kesra memanggil ulun bahwa usaha saja ditambahi 44 orang setelah 44 orang. Jorong udah syukur 44 orang dari sekitar 2000-an itu tadi. Makanya jumlahnya bertambah menjadi 2164. Jadi 44 orang tambahan. Ini ulun sudah mengusul kepada PJ Bupati Pak Jaklit ini melewat semalam acara wisuda itu sudah ulun sampaikan secara lisan. Tapi kalau cukup secara lisan harus ada hitam putihnya. Dan ini sekretaris daerah ataupun sekretaris umum yang beliau ini karena akan maulah surat permohonan itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, TKTP Amarif ini bukan hanya TKTP Amarif ini sudah lawas mulai tahun 91 berdirinya. Mari kita bangun kembali. Termasuk sekarang ini alhamdulillah suksesnya acara hataman ini ada donatur. Ini karena pada dahuluan masuk surga ada donatur sebenarnya. Karena ada donatur pada awal acara hataman seperti ini. Jadi tidak ada gampang. Oleh karena itu kami di BPD Kabupaten Nusantara menyampaikan ucapan terima kasih saat ini kepada donatur yang telah mensukseskan hal ini. Tapi jangan hal ini, emanglah donatur, jangan perbuat TKTP juga terus. Kami sampaikan kemarin agenda kita sudah menyelesaikan wisuda. Itu kurang lebih 878 peserta wisuda. Kemudian agenda berikutnya kita akan melaksanakan PASI, Festival Anak Saleh. Itu kaitan mulai kecamatan, kabupaten, provinsi sampai nasional. Dan salah nasional di Bengkulu acaranya. Oleh karena itu mudah-mudahan santri 3 Al-Ma'arif ini akan bisa nantinya masuk ke jenjang nasional. Amin. Ini kita berdoa dulu nanti. Jadi mulai sekarang satu saja 3 Al-Ma'arif ini sudah memulai menyiapkan anak-anak kita untuk mengikuti festival Anak Saleh. Kemudian insya Allah di awal September minggu pertama atau kedua kami akan melaksanakan pelatihan usaha saja insya Allah. Tapi karena awal seluruh usaha saja itu dia jadi bergilir dulu. Target pertama insya Allah sekitar 200-an. Dan karena mampu pemerintah daerah memfasilitasi tempat, itu kami berkeinginan di tempatnya Aula Bupati. Itu insya Allah muat aja 200-an. Yang ada muat kan masalah Ma'arif. Adanya luas wajib. Nah, gampang, tempat ada aja. Kalau tempat kan ada pokoknya lah, insya Allah. Jadi karena berbagi insya Allah pertama ini adalah daerah atas dulu. Daerah atas salah, bagian kedua daerah bawah. Daerah atas ini kita ada 10 kecamatan. Jadi 5 kecamatan di atas yang salah. Oleh karena itu selalu saja mungkin ada semuanya. Namun bagi 5 kecamatan itu dari 200 itu berapa usul saja kan? Itu karena kami serahkan kantor Dipika, kami surat 3 atau Dipika karena memilih dan memilah jadi mana usul sajanya akan mengikuti pelatihan tersebut. TKTPA BKTPI ini identik dengan Iqra. Perlu yang ketahui dari Jakartanya sana secara nasional pembelajaran di TKTPA itu adalah Iqra 1 sampai 6. Maka ini banyak macamnya, ada metode Umi, ada metode Tilawati, ada makhraji dan sebagainya. Padahal sebelum masuk metode-metode ini terlebih dulu ada metode dari LPTG, metode Iqra
Iqra Al-Banjari itu malah 4 jilid. Tahun berapa Ibu Rafikah dimasukkan ke ma'arif ini? 98. Kurang lebih tahun 98 dicoba masuk mempelajari Iqra Al-Banjari 1 sampai 4. Artinya dari LPDK itu masuk ke ranah BKPMI. Iya, silahkan masuk. Tapi pada akhirnya kembali ke Iqra. Begitu dipelajari 1 sampai 4. Kalau Iqra kan 1 sampai 6. Ada lagi lebih mengenit, lebih mempercepat 1 sampai 4 jilidnya. Ternyata masih lebih unggul Iqra. Nah, sekarang ini ada sudah masuk untuk metode itu, tapi kita tetap yang ngarang BKPMI itu identik dengan Iqra. Oleh karena itu kami di BKPMI Nusantara Utara nanti akan melaksanakan pelatihan Iqra yang salah akan didatangkan narasumbernya itu dari DPW wilayah provinsi Kalimantan Selatan. Kita mengundang dari Jogja, itu kan benar biayanya, insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari dari sekarang kita berbenah diri, ulun niat memajukan TKTPA usul sajanya ini kesusahan kita bersama untuk lebih maju TKTPA se-Kabupaten. Namun sebelum mengakhiri sambutan, ulun anak pantun ulun. Cuma sasautan pantun ini jos lah nyari ada 3 pantun. Yang pertama, Gedung Al-Ma'arif bungas banar bangunannya, jos. Banyak juga kegiatan di dalamnya, jos. TKTPA Al-Ma'arif bungas-bungas santrinya, jos. Hari ini hataman Al-Quran luar biasa rapinya, tepuk tangan. Nomor 2, tahi kambing bulat-bulat. Tahu pemberatan tahi kambing. Tahi kambing bulat-bulat, jos. Bulan dicapai kayak obat, jos. Peserta hataman Al-Quran hari ini hebat-hebat, jos. Orangnya cantik-cantik, pakaiannya kayak orang Arab, jos. Terakhir, kakak bernyanyi dengan irama, jos. Didengar nyaman bunyinya, jos. Terima kasih usaha saja sudah ngajari santrinya, nilai pahala balasannya insya Allah surga, jos. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Allahumma muwaffiq lil tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan dari santri-santriwati di TKTPA Al-Ma'arif. Jangan sini. Sini.
ya di